kemarin itu kan eh, nilai rupiah itu kan sedemikian jatuh ya, sampai hampir ke angka 17 per dolar. Itu suatu indikator ekonomi yang tidak baik. Tidak baik. Nah, oleh karena itu, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, kemudian Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjiono dan DPR rapat di Istana. Ya, intinya agar kebijakan dari pemegang otoritas keuangan, baik yang memegang otoritas di bidang fiskal maupun moneter, itu bisa bersinergi. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Kalau berjalan sendiri tanpa menghitungkan akibat yang lebih berat, nanti ya seperti ini. Untung kemarin itu segera diatasi. Nah, itu. Jadi saya pikir agar supaya kondisi ekonomi itu tidak menjadi alat untuk menghancurkan sebuah negara, gitu. Karena di zaman modern ini penjajahan dan penghancuran negara itu tidak harus dengan senjata. Ekonomi itu bisa dibuat alat untuk menghancurkan sebuah negara. Nah, misalnya uang itu tidak beredar di masyarakat, artinya tidak produktif, ya. Kemudian nilai tukar sangat tinggi misalnya, itu bisa hancur ke negara. Oleh karena itu kuncinya ya nomor satu, barangkali saya pikir pemegang-pemegang otoritas keuangan, ya, baik di bidang fiskal maupun moneter, dan juga ini pemegang otoritas politik, yakni DPR, ini harus sering-sering ketemu untuk melakukan sinergitas. Jangan jalan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, uang itu harus produktif, beredar di tengah-tengah masyarakat, agar ekonomi rakyat itu jalan sebagai satu capital, ekonomi itu berputar. Nah, dari sana nanti pemerintah dapat pajak. Ketika ekonomi itu berputar, pasti akan ada pajak, penghasilan dari sana. Jangan uang kemudian dimasukkan ke deposito misalnya, itu tidak baik. Di daerah juga begitu, uang dari pusat mestinya itu dibagi ke bawah, ya, untuk menghidupkan UMKM, tapi kemudian dimasukkan lagi ke BI, ke bank, ya. Jadi tidak dipinjamkan, diproduktifkan, terus dimasukkan, itu kan dapat untung. Nah, itu nggak baik, gitu. Jadi seperti itu saya pikir, untuk menghindari rusaknya negara dengan senjata ekonomi, saya pikir pemegang otoritas di bidang keuangan, baik Menteri Keuangan, Gubernur BI, maupun pemegang otoritas politik, ya, atau DPR dan pemerintah, itu harus ada sinergitas.
Tidak boleh karena independensi daripada Bank Indonesia kemudian berjalan seenak-enaknya, nggak boleh. Nah, yang kedua ya tadi itu, uang itu jangan ngendap di Bank Indonesia untuk diambil labanya setiap bulan, tapi juga mesti beredar di tengah-tengah masyarakat agar ekonomi rakyat itu berjalan.